Pemirsa Intens Investigasi, kehilangan orang tercinta tentu bukan hal yang mudah. Apalagi Najwa Shihab telah hidup bersama sang suami Ibrahim Syarif Assegaf selama 27 tahun dalam suka dan juga duka. Namun kini Najwa pun harus ikhlas menerima kenyataan bahwa sang suami pun telah lebih dulu berpulang ke hadirat ilahi. Ibrahim Syarif Assegaf mengembuskan nafas terakhirnya pada 20 Mei 2025 pukul 14.29 waktu Indonesia Barat dan telah dimakamkan keesokan harinya 21 Mei 2025. Di tengah kesendiriannya saat ini, adik almarhum Rifki Syarif Assegaf mengungkapkan bahwa Najwa adalah sosok istri yang sangat setia dan begitu mencintai almarhum. Lantas seperti apa bentuk kasih sayang Najwa selama almarhum masih hidup? Benarkah ia pun selalu setia menemani sang suami di rumah sakit, tak henti berzikir dan mendoakan yang terbaik? Benarkah pula kisah cinta mereka berawal dari kampus yang sama, di mana almarhum pun merupakan senior Najwa? Dan benarkah hanya butuh waktu 6 bulan bagi keduanya untuk mantap melangkah ke pelaminan? Seperti apa pula keharmonisan rumah tangga mereka selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Ibrahim Syarif Assegaf meninggalkan duka begitu mendalam bagi istrinya, Najwa Shihab dan juga keluarganya. Meski berusaha ikhlas dan juga tegar, Najwa tetap merasakan kehilangan yang sangat besar atas kepergian sang suami yang telah menemaninya sejak 11 Oktober 1997. 27 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi mereka dalam membina rumah tangga bersama. Di balik sosok Najwa yang dikenal tegas dan juga kritis, ia pun tetap seorang istri yang penuh cinta kepada suaminya. Hal ini pun juga dibenarkan oleh adik almarhum sekaligus adik ipar Najwa, yaitu Rifki Syarif Assegaf. Usai prosesi pemakaman pada Rabu 21 Mei 2025, Rifki pun mengungkapkan betapa tabahnya Najwa dalam mendampingi hari-hari terakhir sang suami. Selama hampir 1 minggu, ia pun setia menunggu suaminya yang terbaring di rumah sakit. Najwa bahkan menolak pulang dan memilih tetap berada di sisi sang suami sambil terus berzikir dengan tasbih yang tidak pernah lepas dari tangannya sebagai bentuk kekuatan hati dan juga doa terbaik untuk almarhum. Menurut Rifki, baik keluarga Najwa maupun keluarga almarhum memang dikenal dekat dengan nilai-nilai agama. Hal ini pun membuat mereka lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun. Ia pun juga menegaskan bahwa rumah tangga Najwa dan almarhum selama ini dikenal sangatlah harmonis. Mana sangat strong ya, sangat strong. Tentu pasti kehilangan, dan namanya kehilangan pasangan pasti kehilangan. Tapi saya bilang ngikutin juga setiap hari pada saat beliau sakit, kelihatan betul Mbak Nana nggak pernah pulang, sekali cuma pulang, setiap hari ada di rumah sakit konstan. Kita minta pulang nggak mau, kalau mau menemani. Setiap ada waktu bisa mengunjungi pasti datang, zikirnya nggak pernah lepas dari tasbihnya, nggak pernah lepas dari tangannya. Demikian juga anaknya dan orang tuanya dan mertuanya. Jadi saya kira sangat banyak support dari dan kecintaan yang terlihat dalam proses sakit, dan juga apalagi anak istri pasti mencintai pasangannya lah. Saya kira itu hal yang rumah, dan apalagi mereka berdua pasangannya, buat saya sini mereka pasangan yang cocok ya. Jadi bisa saling melengkapi, tentu pasti kehilangan. Tapi tentu seperti saya sampaikan, Mbak Nana sendiri kan juga dari keluarga yang dekat dengan agama, jadi tahulah bahwa
semua ada waktunya, bahwa lebih cepat dan itu mengejutkan betul, tapi kita semua siap lah pada dasarnya kita akan dipanggil. Saya melihat mereka pasangan yang bahagia dan dengan anak yang juga ya bahagia lah begitu ya. Adik ipar Najwa juga mengungkapkan kisah cinta antara Najwa dan almarhum kakaknya yang begitu manis dan penuh kebahagiaan. Pertemuan mereka bermula dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana almarhum Ibrahim merupakan senior Najwa. Kedekatan keduanya pun juga didukung oleh hubungan baik antara kedua keluarga yang sudah saling mengenal sejak lama, karena memiliki latar belakang keturunan Arab yang sama. Mereka pun menjalin hubungan selama 6 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Saat itu, Najwa pun masih berusia 20 tahun dan berstatus sebagai mahasiswi, sedangkan Ibrahim sudah berusia 26 tahun. Setelah menikah, keduanya pun menjalani karir masing-masing, di mana Najwa sebagai jurnalis dan sang suami pun sebagai pengacara. Tak heran jika mereka pun memiliki jaringan pertemanan dan juga kerabat yang luas. Karena itu pula, menurut Rifki, setelah kepergian sang kakak, banyak sekali kerabat yang menyampaikan rasa kehilangan atas sosok almarhum. Kebetulan mereka berdua bertemu di kampus, kan sama-sama Fakultas Hukum ya. Dan kebetulan memang karena orang tua Mbak Nana dan orang tua kami juga dari daerah yang sama, dan komunitasnya mirip begitu ya, jadi kenal dalam pergaulan sehari-hari lah. Selain memang bidangnya sama begitu ya. Banyak testimoni dari teman-teman saudara yang hadir pada saat mengunjungi ke rumah sakit, dan terutama setelah beliau wafat, banyak sekali yang menyampaikan bahwa mereka kehilangan karena memang kita manggilnya Baim ya, orang yang sangat sportif dan memang sangat senang membantu orang lah begitu, sehingga banyak orang yang kehilangan. Sementara itu, ayah dari Najwa juga mengungkapkan sosok menantunya yang sudah tiada itu. Menurut Quraisy Shihab, sosok almarhum adalah sosok yang baik. Dan sinyal kebaikan itu pun menurut sang ayah mertua adalah ketika terlihat dari banyaknya pelayat di rumah duka, hingga yang mengikuti prosesi pemakamannya. Tak hanya itu, menurutnya almarhum Ibrahim Syarif Assegaf merupakan sosok yang dicintai oleh Tuhannya. Mengingat pada momen pemakamannya kemarin turun hujan yang cukup lebat, di mana hujan dipercaya sebagai berkah dan rahmat dari Allah. Dan sebagai ayah mertua, tokoh agama Islam ini pun mengaku merasa kehilangan. Tapi di sisi lain, ia pun juga menyadari bahwa semua yang bernyawa akan kembali kepada Allah. Jadi, ia pun harus ikhlas untuk melepas kepergian sang menantu di umur yang masih di kepala 5, tepatnya di usia 54 tahun. Bagi saya, ini tanda rahmat Tuhan. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, orang-orang yang durhaka itu, langit tidak menangis buat dia. Artinya tidak turun hujan. Jadi berarti orang-orang yang dicintai Tuhan ketika dimakamkan hujan turun. Orang baik, kalau dia bukan orang baik tidak sebanyak ini yang datang. Pasrah, legowo, semua apa yang ditentukan Tuhan itulah yang terbaik. Yaitu pandangan kita. Memang hati sedih, mata berlinang, tetapi kita tidak berucap kecuali apa yang diridhoi Tuhan. Tanda bahwa almarhum adalah sosok yang baik juga tampak jelas saat prosesi pemakaman. Meski hujan turun cukup deras, kerabat dan sahabat pun tetap hadir untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengantarkan Ibrahim Syarif Assegaf ke peristirahatan terakhirnya di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disolatkan di masjid dekat kediaman Najwa. Jenazah pun ditandu salah satunya oleh putra mereka, Isat Assegaf.
Inilah momen penuh duka dan juga haru ketika sang suami disolatkan hingga dimakamkan pada siang hari kemarin. Tampak di antara pelayat yang hadir adalah seniman Sujiwo Tejo serta beberapa tetangga lama almarhum yang telah mengenalnya sejak masa sekolah. Mereka pun menyampaikan bela sungkawa dan mengenang almarhum sebagai pribadi yang begitu rendah hati. Kondisi hujan berarti? Hikmat karena juga hujan dan masih banyak. Saya ketemu teman-teman Bang Harimurti, ada Budiman Tanurijo, banyak teman-teman pers, ada Mas Chandra Hamza, ada mantan KPK juga. Dari dia masih sekolah. Nah, Lulusan Wiro nih ada datang, pakai beca sekolahnya ada. Saya anggap Pak Ilham ini sehat, afiat. Terakhir kita ketemu beliau pada saat takbiran di sini. Sehat, beliau emang fresh ya badannya, dia olahragawan, lari, bersepeda apa gitu kan. Tapi dengan kabar di IG, wah meninggal ya Allah, kita kan sedih. Kita yang terima apa nih, karangan bunga apa, jadi kita terharu karena melihat beliau orang sangat low profil. Karena beliau itu seorang pengacara yang internasional ya. Itulah keberkahan dari Allah buat orang yang jujur, orang yang bersih, dan orang yang sangat berwibawa di sini. Mengejutkan, semasa hidupnya almarhum gemar berolahraga dan bugar, hingga banyak kerabat yang merasa kaget atas kepergiannya, sekaligus merasa kehilangan. Lantas, seperti apakah ucapan duka cita dari para sahabat selebriti atas kepergian suami Najwa Shihab yang meninggal dunia karena stroke dan pendarahan otak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kepergian almarhum Ibrahim Syarif Assegaf yang mendadak turut mengundang empati dari banyak kalangan, termasuk Deddy Corbuzier. Ia mengaku pernah bertemu suami Najwa Shihab saat syuting program televisi. Dan saat itu, almarhum pun tampak begitu sehat. Namun ternyata, almarhum mengidap stroke yang menyebabkan pendarahan di otak. Bahkan, sudah menjalani 2 kali operasi. Tak hanya itu, ia pun juga memiliki riwayat autoimun dan diabetes. Meski begitu, almarhum pun sempat berencana untuk mendaki gunung sebelum akhirnya takdir pun menjemputnya. Atas kehilangan ini, Deddy pun menyampaikan bela sungkawa kepada Najwa Shihab dan juga keluarganya. Gak bisa ngomong lah, masih muda banget. Saya cuma bandananya bilang ya waktu itu ingat ya waktu pertama kali beliau datang di Hitam Putih. Sudah itu kan nggak kemana-mana lagi. Itu saya pertama kali ketemu beliau pun ya nggak bisa ngomong apa tapi buat nananya kejar lah. Beliau sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Karena ini kan baru mendadak, terus katanya ada apa namanya ada stroke, pecah darahnya. Udah operasi kedua kali. Dia kan sosok yang dikenal bugar juga ya tuh. Nah itu gimana? Katanya bahkan ada rencana mau daki gunung. Tapi saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi kalau infonya dari atas dia ada
autoimun atau diabetes tipe 1 gitu. Jadi pembuluh darahnya kena. Sementara itu, pasangan selebriti Adly Fairuz dan Angbin Rishi yang juga tetangga Najwa Shihab tampak melayat ke rumah duka. Mereka mengenal almarhum sebagai sosok yang baik. Begitu pula menurut para tetangga lainnya. Kabar kepergian suami jurnalis senior ini pun cukup mengejutkan karena selama ini mereka pun tidak pernah mendengar almarhum sakit. Adly juga mengungkapkan bahwa Najwa yang biasanya dikenal ceria terlihat sangat berduka. Hal ini pun membuat mereka ikut larut dalam kesedihan yang begitu mendalam. Ucapan bela sungkawa tak hanya datang dari para sahabat selebriti, tapi juga dari para tokoh publik dan juga pejabat. Lantas, seperti apa ucapan duka cita dari para kolega Najwa Shihab atas kepergian suami tercinta? Kebetulan kami tetangga Mbak Nana. Iya, kebetulan kan tetangga di sini. Jadi dan selain kenal kita juga tetangga. Makanya tadi langsung pas datang lagi rame. Langsung datang sama istri dan sama papa juga untuk menyampaikan turut duka cita kepada Mbak Nana. Jadi udah sempat ketemu Mbak Nana sebentar. Karena rame banget kan ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga alhamdulillah masih banyak yang antri, begitu luar biasanya pokoknya yang datang pada hari ini ya Bu ya. Kalau almarhum sih sebenarnya nggak terlalu dekat, kenalnya cuma gara-gara tempat cukur rambutnya sama karena deket-deket sini juga gitu. Terus ya memang orang-orang sekitar sini udah tahu siapa abang, orangnya baik gitu. Tapi memang memang di sini kan semua juga udah tahu ya, orang-orang makan berbondong-bondong datang ke rumah Mbak Nana. Ya buat Mbak Nana dan keluarga kami mengucapkan turut duka cita, semoga diberikan ketabahan, kesabaran buat keluarga yang ditinggalkan, dan insya Allah abang bisa ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kepergian almarhum Ibrahim Syarif Assegaf sontak menyita perhatian publik. Mengingat ia adalah suami dan jurnalis ternama Najwa Shihab, tak bisa dipungkiri banyak orang baru mengenal sosok almarhum setelah kepergiannya. Padahal beliau bukanlah sosok sembarangan. Ibrahim Syarif Assegaf dikenal sebagai pengacara dan salah satu pendiri hukum online serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, sebuah lembaga yang berkontribusi besar dalam mendorong reformasi hukum di Indonesia. Berkat kiprahnya, ia pun dikenal luas di kalangan tokoh publik hingga pejabat negara. Salah satunya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengaku sangat terkejut atas kabar duka tersebut. Menurutnya, almarhum pun dikenal dalam kondisi sehat, namun ajal adalah rahasia Tuhan. Ia pun menyampaikan bela sungkawa mendalamnya sembari mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Saya baca berita ya, sama teman-teman ada Intan, ada Lula di kantor, baca berita, ya kita kaget gitu. Tahunya kan sehat walafiat beliaunya, ya, tapi itulah ya, ajal Allah yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan di mana. Sungguh kami sama saya pribadi, keluarga, juga sebagai Menko turut duka cita mendalam ya.
allazina iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kami sungguh turut duka cita mendalam dan doa kita semoga beliau diterima di sisinya, dilapangkan al-kuburnya, alam barzahnya, dan surga terbaik. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Sementara itu, Anies Baswedan mengaku sangat kehilangan sosok almarhum. Menurutnya, semasa hidup, almarhum pun dikenal sebagai pribadi yang begitu baik, ramah, menyenangkan, dan sangat cerdas. Ia pun juga dikenal bugar dan aktif berolahraga. Namun, takdir pun berkata lain. Tuhan lebih dahulu memanggilnya. Karena itu, Anies pun menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Sementara itu, Yusuf Kala, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, juga menyambangi rumah duka. Ia pun menyatakan banyak orang bersimpati dan turut berduka atas kepergian suami Najwa Shihab. Tidak ketinggalan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga menyampaikan duka citanya dan mengaku pernah beberapa kali bertemu langsung dengan almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kehilangan almarhum adalah orang baik, berteman dengan semua, menyenangkan, sangat cerdas, dan sebetulnya sehariannya adalah orang yang sehat, orang yang bugar, atletis. Allah punya rencana lain. Dan itu tadi saya sampaikan bela sungkawa, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan keluarga Mbak Najwa, Izan, anaknya, dan seluruh keluarga diberikan kekuatan ketabahan melewati masa yang berat ini. Terakhir jumpa pada saat acara ulang tahun pernikahan Pak Kures 2 bulan yang lalu. Itulah perjumpaan terakhir kita. Tapi masih sehat ya? Oh iya, masih sehat. Gak sempat cerita masih sehat? Enggak, sehat. Masih sehat. Bugar, beliau itu naik gunung sampai puncak Everest. Kapan deh? Saya nggak ingat Pak. Tapi orangnya sangat atletis, sangat sehat. Allah punya rencana lain. Ramai sekali, nah, banyak orang yang bersimpati, menyampaikan duka cita. Semoga arwah almarhum diterima sisi Allah. Itu saya sampaikan kepada keluarga, terus berdoa kita, bela sungkawa kepada Nana. Saya pernah ketemu berapa kali aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.